Ingat, kebijakan bermasalah jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat sekalipun. Oke, jadi Contoh tadi pupuk. ya. Bayangkan karena kebijakannya ini berbelit-belit yang rugi petani. Tahu ruginya petani? 1 minggu terlambat itu kerugiannya 1 ton Oke. produksinya per hektar. Kita pernah kalkulasi seluruh Indonesia 1 kali musim tanam, kalau pupuk selalu terlambat itu 40 triliun kerugian petani. Signifikan tentunya ya Luar kerugian biasa, yang signifikan. dirasakan. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Ada informasi terupdate begitu ya dari sektor pertanian di tanah air, yaitu 4 juta ton cadangan beras pemerintah alias CBP gitu. Dan angka ini disebut sebagai satu tonggak sejarah baru untuk ketahanan pangan di Indonesia. Dan kalau bicara soal sektor pertanian, pastinya kita akan terlibat dengan aspek-aspek seperti swasembada pangan, kemudian impor beras dan juga ekspornya termasuk, dan pemberantasan mafia pangan gitu ya. Kita akan ngobrolin semua aspek ini bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Dan terima kasih banyak ini Pak sudah berkenan untuk kita ngobrol di podcast Antara. Dan ini adalah kebetulan menjadi podcast yang kedua Pak. Kalau tahun lalu kita bicara soal upaya meningkatkan produksi pangan begitu ya. Kayaknya tahun ini dan terrealisasinya gitu ya. Alhamdulillah. Di tahun ini kita menikmati buah begitu atau hasil yang baik dari upaya tersebut gitu ya Pak. Tapi dengan janji saya tahun lalu kan 4 tahun. 4 tahun, sekarang ini bisa 1 lebih tahun, cepat. baru Betul. 8 bulan. Jadi iya. Doanya media Antara ini bagus. Oke, dan masyarakat Indonesia pastinya. Masyarakat Indonesia. Oke, ini 4 juta ton ya Pak pencapaian berdasarkan data di Mei 2025 begitu. Ini mungkin Sobat Antara juga penasaran sebetulnya strategi yang diterapkan sepanjang perjalanannya begitu sampai akhirnya mencapai 4 juta ton. Pencapaian ini seperti apa sih Pak? Jadi gini, yang pertama adalah ini gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Komitmen untuk membangun sektor pertanian, khususnya pangan karena ini vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Ya. Itu disampaikan Presiden pertama tanggal 27 April 1952 pada saat peletakan batu pertama Bogor, IPB. Dikatakan mati hidupnya suatu bangsa itu ditentukan oleh pangan. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga Bapak Presiden sekarang luar biasa berpihak pada sektor pertanian. Karena masalah pangan vital. Dan kita tahu masalah pangan bukan Indonesia, tapi dunia sekarang saat ini. Ada saudara kita 725 juta kekurangan gizi dan bermasalah dengan pangan. Ada 54 negara di dunia. Negara tetangga kita lihat Malaysia, impornya kalau tidak salah 60%, Filipina dan seterusnya. Kita juga 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton, nilainya 80, 90, 100 triliun. Alhamdulillah kemungkinan ini tahun kemungkinan besar. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, ada perubahan iklim yang tiba-tiba mendadak. Insya Allah kita aman. Stok kita tertinggi selama 57 tahun. Itu sejak 69 sampai hari ini. Seumur saya tertinggi selama 57 tahun. Yang terpenting ada lagi yang bertanya, itu ada stok di akhir tahun itu 1,7 juta. Iya benar. Tapi terkadang 2 juta stok di akhir tahun, 1,7 kalau tidak salah ke atas itu 15 kali, 15 tahun. Tetapi tidak pernah mencapai 3 juta ton, 3,2 juta ton. Sekarang stok 1,7 di akhir tahun. Alhamdulillah 5 bulan kita bisa menyerap beras dalam negeri petani kita itu 2,4 juta sampai hari ini. Dan dulunya 1 juta 1 juta 1 tahun selama 5 tahun terakhir. Maksimal 1 juta ton. Ini baru 5 bulan sudah menyerap 2,4 juta ton, 2 kali lipat.
Iya, dan artinya ini kan menjawab begitu ya, kalau Bapak tadi menyebut ada pertanyaan bahwa angka segitu memang dicapai dari stok tahun lalu, katanya begitu ya, demikian. Tapi walaupun begitu, tanpa adanya upaya yang berkesinambungan begitu ya dari pemerintah dan juga dari berbagai pihak dan kolaborasi, ini tidak akan tercapai angka 4 juta ton ini, begitu maksudnya ya Pak ya? Itu sudah pasti. Ini adalah bukan capaian kami saja, Kementerian Pertanian. Ini atas gagasan Bapak Presiden, instruksi Bapak Presiden, kita kolaborasi semua pihak. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, BUMN, perdagangan, Menko Pangan, Perindustrian, Menko Ekonomi, semua pihak. Bupati, Gubernur, Bupati, PPL, Babinsa, semua pihak yang terkait. Ini adalah hasil karya anak bangsa, bukan hasil karya Kementerian Pertanian saja, apalagi Menteri Pertanian. Kami hanya bagian kecil dari capaian ini. Dan pasti itu hal yang sangat kita setujui bersama ya Pak ya. Dan kalau kita bicara ini soal adanya peningkatan produktivitas dari pertanian, ini petaninya juga kan mendapatkan satu ada nilai tukar petani begitu atau NTP yang juga ikut naik nih. Emang ini sejalan atau ini adalah sesuatu yang diupayakan dari aspek lain sih sebetulnya? Jadi pembenahan ini kita mulai dari hulu ke hilir. Perintah Bapak Presiden, gagasan besar, kemudian kita menerjemahkan, kita memperbaiki regulasi yang ada. Ada 4 impres yang berhubungan langsung petani, itu yang terbit. pro terhadap petani gitu pro ya Pak? terhadap petani. Satu pupuk. Pupuk saja dulu. Ini pupuk dulu harus 12 menteri mengetahui. Baru bisa disalurkan. Kemudian 38 gubernur. Kemudian 500 bupati dan wali kota. 145 regulasi yang mengikat. Hari ini impres turun dari keputusan Menteri Pertanian langsung ke produsen pupuk Indonesia, ke petani. Ini mengangkat produksi, berkontribusi meningkatkan produksi. Yang kedua, irigasi. Irigasi ini menarik, impres irigasi. Dulu itu primer tanggung jawab pusat. Sekunder dan tersier tanggung jawab kabupaten dan provinsi. Lah, kalau kabupaten tidak punya uang, sekunder diselesaikan provinsi, primer diselesaikan pusat, tidak berfungsi kan? Sebaliknya, kabupaten punya dana, kemudian provinsi tidak punya, pusat punya, tidak berfungsi kan? Irigasi itu. Akhirnya persoalan tidak bisa selesai. Tetapi dengan kita, Bapak Presiden mengeluarkan impres, tersier, primer, sekunder bisa dikerjakan bupati, gubernur, dan pusat. Sederhana. Ini sudah 2 regulasi yang membantu petani, dan itu ada 2 juta hektar kita akan selesaikan. Berikutnya, kita refocusing anggaran, efisiensi. Efisiensi produktif. Contoh, kami refocusing anggaran 1,7 triliun. Biaya perbaikan gedung, biaya seremoni, biaya gunting pita, biaya rapat, biaya cipika-cipiki. Ini hilangkan. Seremonial dihilangkan gitu ya? Dihilangkan. Berikan kepada petani, belikan pupuk, belikan peralatan alsintan dan benih, bibit unggul. Ini semua meningkatkan produksi. Berikutnya, penindakan mafia pupuk yang merugikan petani. Itu ada 27. Tersangka sekarang sudah dengan minyak, minyak dan seterusnya. Itu sudah 20. Internal, direktur kami sudah tanda tangan, kami pecat. Direktur kami pecat, tersangka, berkarir sudah puluhan tahun. Ada yang mengatakan tega. Tapi lebih baik kita bina 5 orang ini di penjara daripada mengorbankan 280 juta orang yang butuh pangan, kemudian petani 160 juta, petani padi ada 100 juta yang kita jaga. Jadi kita tinggal pilih orang hanya 20 orang, 30 orang yang mengorbankan rakyat Indonesia, atau pilih yang 200 juta. Nah, penegakan hukum itu jelas perintah Bapak Presiden, berantas korupsi.
Siapa? Berantas mafia. Siapa? Kami sudah 8 bulan yang kami kirim ke penegak hukum 52 perusahaan, tersangka sudah 20. Ini ada tadi Satgas Pangan memberikan laporan. Nah kemudian apa kita lakukan? Ada El Nino, menghadapi El Nino segala macam. Ini kondisi ketidakpastian tinggi. Kita pompanisasi, kita benih unggul yang bisa tahan kekeringan. Kemudian opla, yang dikatakan opla adalah tanam 1 kali jadi 2 kali, 3 kali. Cetak sawah. Dan seterusnya. Jadi ini harus sistematis, mulai dari kebijakan. Ingat, kebijakan bermasalah jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat sekalipun. Oke, jadi, Contoh tadi pupuk. ya, Bayangkan karena kebijakannya, ini berbelit-belit yang rugi petani. Tahu ruginya petani? 1 minggu terlambat, itu kerugiannya 1 ton. oke. Produksinya per hektar. Kita pernah kalkulasi seluruh Indonesia 1 kali musim tanam, kalau pupuk selalu terlambat, itu 40 triliun kerugian petani. Signifikan tentunya ya, Luar kerugian biasa, yang signifikan. dirasakan oleh petani. Menariknya adalah Pak Amran ini, Pak Mentan selalu bicara mengenai berantas mafia pangan. Iya. Tentu itu juga menjadi hal yang didorong begitu ya oleh masyarakat supaya beras atau petani bisa mengalami satu peningkatan kehidupan, kemakmuran begitu ya, dan juga beras yang diterima oleh konsumen, oleh masyarakatnya sendiri itu dengan harga yang wajar dan stabil. Iya. Pastinya demikian gitu Pak. Tapi kalau kita melihat belakangan ini di media dilaporkan bahwa ada peningkatan dari cadangan berasnya begitu 4 juta ton, tapi harga yang sampai atau diterima di konsumen ini terdapat peningkatan gitu Pak. Sebetulnya ada apa sih yang terjadi? Ini menarik. Dengan Ini hal memang cerdas ini, ternyata analisanya dalam. Oke. Baru saja kami buka, begitu ada di media, liputan media mengatakan harga naik. Kami cek data BPS, karena Kementerian Pertanian tidak boleh mengeluarkan data, Ya. karena dianggap subjektif, tidak objektif. Oke, kami cek. Yang dikeluarkan data kemarin diumumkan BPS, harga di tingkat pengeceran turun. Ya. Harga di penggilingan turun. Penggilingan, ya. Petani. Menurut Anda di konsumen turun apa naik? Semestinya turun. Begitu. Berarti salah kan? Ada yang salah kan? Middleman. Ada lagi yang lebih menarik. Ada data dari Cipinang kami terima. Keluar beras 11.000 ton 1 hari. Itu 1.000 truk keluar 1 hari. Itu tidak masuk akal. Itu suatu anomali gitu. Anomali dan tidak pernah terjadi. Selama 5 tahun kami cek datanya tadi subuh. Itu anomali, nggak pernah terjadi. Menurut di sana ini adalah penyesuaian, mengecek kembali datanya keliru. Berarti datanya dulu tidak dipercaya dong. Mau jawab apa kira-kira? Berarti tidak benar datanya selama ini. Kemudian dia mengatakan, oh penyesuaian. Kenapa penyesuaian pada saat mau pengumuman BPS? Kemudian dilempar ke publik. Apa maksudnya dilakukan itu? Memanipulasi data, tanda petik ya, dugaan sementara. Oke. Data dimanipulasi, kemudian dilempar ke publik. Apa tujuannya? Mau impor. Ini nggak benar ini semua. Kami minta Satgas turun, cek kebenaran data itu. Kami sudah minta Mabes, Polri, Satgas Pangan, cek itu. Ada juga yang anomali juga di sini. Harga di tingkat petani 12.000. Oke. Harga di konsumen 14.000. Berarti 2.000 kan per kilo. Kalau produksi kita baru-baru ini mencapai 21 juta ton. Kali 2.000. Atau ada yang mengatakan 15.000. Average. Katakanlah 2.000. Artinya middleman dapatkan 42 triliun dalam 5 bulan. Petani hanya dapatnya itu 1,5 juta satu keluarga per bulan. Oke. 1,5 juta. Mereka bertarung Betul. siang malam menjaga padinya. Ya. Penuh lumpur, tenggelam dengan lumpur. Dan aku petani, aku ngerti itu. Dulu aku petani sampai sekarang. Aku ngerti itu. Dia dapatnya hanya 1,5 juta. Dan kita beri, Bapak Presiden naikkan harga APP 6.500. Beliau sudah bahagia. Pupuk
tidak ada lagi keluhan. Beliau sudah bahagia, irigasi kita kerjakan. Beliau sudah bahagia. Begitu bersyukurnya petani Indonesia. Tapi orang yang hanya bekerja memindahkan dari Jawa Timur ke Cipinang atau kemana, itu mendapatkan keuntungan seluruh Indonesia, pedagang, itu adalah 42 triliun nilainya. Apakah ini adil? Sudah tidak adil, menurutku nih, pandanganku. Menzolimi lagi, mengeluarkan data yang tidak benar. Saya ulang, supaya clear. Sesuai BPS, harga di tingkat petani penggilingan turun. Sepakat ya? Ya. Kalau turun berarti konsumen Mendapatkan harga yang turun juga. Gitu ya. turun kan? Terus kalau naik, aku bertanya, kan sudah banyak pertanyaan, aku tanya satu, salah apa benar itu? Itu sesuatu yang salah dong Pak. Ya Keliru. Tapi bicara soal middleman, ini sepertinya patut untuk dijelaskan lebih panjang dan komprehensif begitu Pak. Ya. Apa, siapa middleman ini kalau dari pandangan Pak Amran? Jadi gini, ada memang, kan tidak semuanya jelek, ada yang baik, Oke. ya kan? Ada juga sengaja memframing, melakukan suatu tindakan baru framing ke media kemana-mana. Ini kan yang nggak benar. Ujung-ujungnya minta operasi pasar Oke. atau minta impor. Ini kan tidak benar. Niatnya tidak bagus. Ada juga, jadi tidak semuanya, mungkin bagian kecil saja pelakunya. Tapi sebagian besar orang baik. Nah, solusi ke depan adalah memotong supply chain yang panjang ini, kami hitung 7 sampai 8. Nanti ke depan koperasi merah putih. Oke. Ada di setiap desa, kemudian dari produsen langsung ke koperasi langsung ke konsumen. Oke. Jadi 8 kita potong, 8 menjadi 3. Nah, kalau ini insya Allah koperasi terbangun, ini bisa memotong rantai pasok, meningkatkan harga di produsen, meningkatkan kesejahteraan berarti kan, kemudian daya beli juga meningkat. Yang dulunya beli 1 kilo bisa membeli 1,5 kilo atau 1/4 kilo. Yeah. Kenapa? Nilai middleman untuk beras saja kami hitung 313 triliun. Katakanlah koperasi untung nanti idealnya ya 50 triliun. Ada 260 triliun yang terbagi ke konsumen dan terbagi ke petani. Negara sejahtera, negara kuat. Betul. Benar nggak? Kami hitung kemarin itu, ini baru bulan 5. Ya. Tadi kita hitung, hitungan sederhana, itu 42 triliun. Nah middleman ini kita harus pangkas. Ini juga menarik nih Pak, bahwa Koperasi Merah Putih ini rencana ke depan begitu ya. Tapi sejauh ini update-nya seperti apa? Kami koordinasi dengan Menteri Koperasi ya. dengan Pak Menko Pangan, sementara sudah berjalan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai. Oke. Kalau dibilang secara holistik begitu pendekatan yang dilakukan, termasuk Bapak selalu menyebut bahwa perlu juga bersih-bersih secara internal. Oh ya, Seperti apa itu sudah dilakukan? mutlak. Kalau kita niatnya sebagai pemerintah atau regulator yang bermain-main, korbannya terlalu banyak. Kalau Kementerian Pertanian bermain, korbannya berapa? 284 triliun yang merasakan. Contoh kemarin pupuk palsu. Pupuk palsu ada 5 perusahaan, itu korbannya adalah 100.000 petani. Oke. Berarti keluarganya 400.000. Pupuk palsu dijual ke Kementerian Pertanian dan sudah tersangka. Ini praktek semacam ini harus dihentikan. Ini tidak beradab, ya. Tapi mungkin kadang orang bilang biadab. Enggak punya moral, enggak punya perikemanusiaan. Bayangkan, hati-hati, bukan rugi karena nilai pupuknya. Tapi petani punya modal untuk 1 hektar katakanlah 19 juta atau 20 juta. Ini pinjam. Nah biaya pengolahan, biaya benih, biaya macam-macam, pestisida, herbisida, tiba-tiba diberikan pupuk palsu. Uang harga pupuknya 1 juta atau 2 juta.
18 juta. Itu hangus seketika dengan ulah mafia ini. Ini enggak punya perasaan. Langsung kami kirim ke penegak hukum. Usut sampai akar-akarnya. Enggak boleh terjadi di Republik ini. You bayangkan kan dampaknya. 100 juta ini, 100 ribu. 100 ribu ini petani posisi sulit. Yeah. Bukan orang kaya raya. Siapa yang mau bela kalau bukan pemerintah? Selama ini kita biarkan dan itu sudah lama terjadi. Kelihatannya. Tapi baru kami masuk menteri, dulu 400 tersangka dulu. Sekarang masih sedikit, baru 20. Kalau aku dapat, Sepertinya akan hajar terus ya Pak ya? Pak Amran, bukan ya? dihajar, aku sayang mereka. Supaya nanti jangan masuk neraka. Semua agama mengatakan kalau korupsi, nggak ada agama yang membenarkan di Republik ini. Pasti. Yang sayang, aku tanya nih balik. Kalau aku biarkan, yang korban adalah rakyat Indonesia, dia sendiri, aku juga. Benar nggak? Tapi kalau aku gunting, pangkas dia, itu berarti aku mencintai mereka kan? Mumpung masih ada pintu tobat. Benar nggak? Jangan dibalik. Justru kalau aku membiarkan, ini aku tega, manusia tega. Tapi karena aku pecat, aku kirim ke penjara, ke penegak hukum, aku penyayang. Aku sayangi mereka, ada pintu tobat sebelum ajal menjemputnya. Benar nggak? Jangan terbalik-balik. Jadi tolong sampaikan, ini Menteri Pertanian penyayang. Menyayangi pegawai karena dia pecat. Daripada nanti mereka nggak ada lagi kalau sudah meninggal. Mau apa lagi? Nggak ada. Terlambat begitu ya Pak? Mau kembali, nggak bisa lagi. Nggak ada kata mundur lagi kalau sudah menyeberang. Oke. Terakhir Pak Amran pejabat publik yang juga begitu kencang ya menyuarakan soal bersih-bersih mafia pangan. Keliru begitu ya. lagi, lemah lembut. Lemah lembut begitu. Lemah lembut, penyayang. Oke. Karena aku tanya, kita sudah ada konsensus penegakan hukum. Ini regulasi kita. Yang jahat ini yang melanggar atau yang mematuhi? Yang melanggar tentu. Itu yang jahat kan? Berarti aku penyayang kan? Ayo semua Kementerian Pertanian pegawai ikut regulasi yang ada. Penyayang kan? Yang melanggar dihukum. Karena kalau tidak dihukum sama dengan beternak kejahatan. Aku pupuk kejahatan di Kementerian Pertanian. Aku pangkas, beresin supaya dia tidak melahirkan bayi-bayi baru, bayi kejahatan. Iya. Oke. Tapi dengan Bapak Lemah lembut untuk memangkas begitu ya para pelaku. Ini sepertinya wordingnya harus tepat ya, untuk memangkas para pelaku atau mafia pangan tadi begitu ya. Untuk Pak Amrannya sendiri ini sebagai pejabat publik yang selalu muncul di publik, tantangan yang dihadapi secara personal seperti apa sih Pak sebetulnya? Ada nggak sih risiko-risiko besar itu yang dihadapi? Nikmati hidup ini sekali. Manusia itu adalah menjadi agen-agen perubahan. Agen peradaban. Dan kita lahir harus membuat legasi positif. Jangan kita lahir, apalagi kalau diberi amanah, ditakdirkan menjabat, gunakan sebaik-baiknya untuk beramal, gunakan sebaik-baiknya untuk umat, untuk bangsa, untuk merah putih itu yang kita cintai. Udah kita gunakan sebaik-baiknya. Oke. Pak Amran, ini terima kasih banyak. Mungkin ada satu pesan atau target paling dekat nih yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian khususnya setelah mencapai 4 juta ton. Insya Allah Bapak Presiden perintahkan uji coba kedelai terbaik gandum di Indonesia. Delegasi sudah berangkat, kami berangkatkan ke Jordan dan Brasil. Karena di sana iklim tropis. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Kami sudah kerjasama Jordan untuk membangun gandum di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Amran itu untuk ngobrolnya bersama Podcast Antara. Dan itulah ngobrol Podcast Antara on the record bersama Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Jangan lupa untuk menyaksikan Podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di episode Podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.